Puji syukur 323. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Haleluya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Engkau baik hati ya Tuhan dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam kepada umat beriman yang terkasih di Himpunan Paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang hadir di dalam gereja ini yang menjadi petugas-petugas istimewa dan juga yang ada di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda. Salam jumpa dalam Ekaristi Kudus ini, hari Minggu biasa ke-22, di mana kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk membangun pikiran-pikiran Allah yang mengutamakan keselamatan semua orang. Maka marilah kita bersyukur dan berdoa serta saling mendoakan dalam Ekaristi Kudus ini. Dan supaya kita layak untuk itu mengawalinya, mari kita mengakukan semua salah dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa sekalipun diejek dan dicemooh orang sebagaimana pengalaman Nabi Yeremia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Seluruh hidupmu merupakan ibadat kepada Tuhan, suatu liturgi hidup, sebab Engkau telah mengorbankan dirimu kepada Bapa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah bersabda, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa.
Dalam Ekaristi Kudus ini kita berdoa dan bersyukur bersama keluarga Supit Undap Kumambong, mengucap syukur atas segala berkat yang diterima oleh keluarga teristimewa berkat kesehatan. Mengucap syukur bersama keluarga Sangyang Kaunang Parengkuan. Mengucap syukur bersama keluarga Randy Mamuaya Masih, bersyukur kepada Tuhan karena pada atas hari ulang tahun keempat tanggal 30 hari ini dari anak mereka Ian Mamuaya. Mohon perlindungan Tuhan untuk istri yang sedang bekerja sebagai TKW di Jepang, dan bersyukur atas kesembuhan dari Oma Vince Mamentu. Bersama keluarga Alfred Kaunang Sepang mengucap syukur atas hari ulang tahun anak terkasih Aurelia Kaunang, tepat hari ini 30 Agustus 2020 genap 21 tahun, dan mohon berkat Tuhan untuk pekerjaannya karena dia sedang bekerja sebagai karyawan toko di Bali. Bersama seseorang mengucap syukur atas segala berkat dan mohon kesembuhan dari sakit penyakit. Bersama keluarga Allen Tambayong Sambuari bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun ke-35 tanggal 28 Agustus Jumat yang lalu dari Bapak Allen Alexander Tambayong, dan mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Pius Sambuari yang meninggal 3 tahun yang lalu tepat pada tanggal 26 Agustus. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau, dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan warta kitab suci. Bacaan pertama. Firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Pembacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen puji syukur 843. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu
ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Sungguh Engkau melulu yang menolongku, dan di bawah sayap-Mu sentosalah aku. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Bacaan kedua. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bait pengantar Injil, Haleluya 961. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja paroki ini yang menjadi petugas-petugas istimewa, umat wilayah rohani Santo Matius, dan umat beriman yang ada di rumah masing-masing yang saya kasihi. Minggu lalu Petrus mendapatkan pujian dan penugasan atas jawaban dia tentang pertanyaan Yesus, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Tetapi malam ini, minggu biasa ke-22, Petrus yang sama mendapatkan teguran keras dari Yesus. Mengapa Petrus ditegur? Karena dia pertama-tama hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Dan sebenarnya menurut Yesus,
Apa yang dipikirkan manusia adalah sebuah batu sandungan. Maka kalau manusia yang adalah batu sandungan, oleh Yesus sendiri disamakan dengan iblis. Karena itu Petrus yang minggu lalu dipuji dikatakan, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Maka poinnya adalah kalau pikiran-pikiran kita hanya mementingkan dan mengutamakan pikiran-pikiran manusia, semisal kesenangan diri, egoisme, ketidakpedulian, ketidakmau tersentuhan, ketidakmampuan bersaudara dan berbela rasa, Yesus pasti menegaskan kepada kita, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Maka sangat benar Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan ibadatmu adalah ibadatmu yang sejati. Ibadat yang sejati adalah apa? Mencari kehendak Allah, memikirkan dan melakukan yang benar, dan mengejar kesempurnaan oleh karena Tuhan. Sehingga jangan cuma berpikir yang penting masuk gereja, lalu proses masuk gereja tidak teraplikasi dengan semangat membangun kesesamaan manusia yang siap bersaudara, bekerja sama, berbela rasa untuk datangnya kemajuan. Bahasa bangsa kita, datangnya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Sehingga kita jangan bertopeng di balik kita punya KTP agama Katolik, tapi jangan cuma sekedar Katolik KTP tapi kurang teraplikasi dalam gaya hidupmu sebagai orang-orangnya Kristus yang diharapkan dalam kinerja dan keberadaan serta eksistensi hidupnya harus mengungkapkan pikiran-pikiran Allah. Pikiran-pikiran Allah adalah bahasa Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikuti aku, pertama-tama sangkal diri. Sangkal diri berarti jangan ingat diri, ingat orang lain, suka menggembirakan dan membahagiakan orang lain, suka memberdayakan hidup agar orang lain bisa lebih hidup. Sangkal diri. Kemudian apa? Pikul salib. Pikul salib berarti apa? Jangan jadi beban bagi orang lain. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Bahasa sekarang, jangan jadi virus bagi orang lain. Tapi berubahlah menjadi vaksin kesehatan, vaksin kehidupan, vaksin kesembuhan bagi orang lain. Sehingga biasa, jangan cuma mengeluh, nggak ada waktu mau kerja bakti. Nggak, atur waktu sehingga ada waktu untuk bekerja bakti. Jangan alasan sibuk. Kesibukan itu kadangkala datang dari pola pikir yang hanya mementingkan pikiran-pikiran manusiawi, tapi tidak mementingkan pikiran Allah, di mana kita diberikan anugerah rahmat untuk memiliki kecerdasan dalam segala macam bidang. Kecerdasan akal budi, kecerdasan sosial, kecerdasan hati, kecerdasan emosi, sehingga kita mampu mengelola kehidupan yang seimbang, yang kita wujud nyatakan dalam persaudaraan yang adil, yang saling peduli dan saling memajukan. Pikul salib seperti itu. Dan kemudian ikut Yesus. Dan ikut Yesus sebenarnya ikut dalam proses kerja keras mendatangkan keselamatan. Dan kalau kita mau seperti itu, gereja paroki Santo Antonius de Padua Kali sementara berjalan berupaya untuk hal-hal seperti itu. Biarpun kita sedang dalam pandemi COVID-19, tidak ada kata menyerah. Tapi kita mengisi masa-masa keprihatinan dengan semangat bersaudara, semangat bersekutu dalam iman,
yang saya bahasakan menyeimbangkan antara ora et labora, antara berdoa dan bekerja, antara kesibukan keluarga, kesibukan kelompok, juga dengan kesibukan dan pola-pola pengembangan gereja. Hendaknya itu mampu kita seimbangkan. Sehingga saya selalu mengatakan terima kasih kepada yang mereka suka terlibat untuk berkolaborasi di Watu Pinantik, dan mengajak kepada mereka yang masih memikirkan pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran sempit. Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu untuk bertransformasi diri dari virus menjadi vaksin. Masih ada waktu untuk kembali ke jalan Tuhan. Biarpun secara keras seperti Yesus menegur Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Karena apa? Bahasa tadi di akhir bacaan Injil, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal perbuatannya. Sebelumnya dia mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi engkau kehilangan nyawanya. Tapi engkau kehilangan nyawa. Sehingga bahasa saya secara kasar bilang jangan terlalu sombong. Kalau pastor suruh masuk gereja, biarpun cuma live streaming, masuk. Kalau pastor suruh datang kerja bakti, datang. Karena Yesus juga mengatakan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia jika engkau kehilangan nyawamu. Tidak salah mentok di kebong, saudara. Tidak salah tinggal di kebong selama berbulan-bulan akibat pandemi COVID-19. Tapi di kebon juga ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang bertakhta, sehingga engkau harus menjumpai Allah. Dan Tuhan yang memikirkan kepentingan bersama, dia bilang, kawan, turun dulu Senin kerja bakti. Itu kawan. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi engkau kehilangan nyawa? Tidak salah kerja. Kerja untuk pengembangan dan kemaslahatan keluargamu. Tapi semua itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang pancarkan. Maka Tuhan juga menyentuh pintu hatimu. Jangan lupa, Senin kawan, datang kerja bakti. Karena kerja berisi bakti sangat indah di mata Tuhan. Tapi kerja tanpa bakti, Anda akan jadi orang terbebani dan tidak berbahagia. Karena selalu menganggap diri kurang dan tidak mampu. Tapi kerja dengan bakti, Anda bersyukur. Ada teman untuk bekerja sama. Ada orang yang melihat engkau punya jerih dan tangan kasar. Ada juga hasil yang akhirnya menjadi monumen karya bakti. Bahwa engkau pernah berkorban bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk anak-anak cucu yang ada dalam generasi kita selanjutnya. Karena itu Yesus mengingatkan, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi engkau kehilangan nyawa. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita bertransformasi. Karena Yesus mengajak kita, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi tanpa mau memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maka kalau kita mau bertransformasi, mari kita sama-sama sehati, sepikir dengan Allah. Yang dalam paroki kita mau jabarkan, walaupun kecil, walaupun sedikit perkembangan, tetapi kita mau jabarkan dalam semangat persaudaraan yang berbela rasa, bersaudara, bekerja sama untuk keberdayaan paroki kita di tengah situasi
yang memprihatinkan ini, sambil terus menguji dan memoles hati untuk semakin dekat dengan Tuhan, sumber segala berkat. Semoga kita mampu menjadi demikian. Amin. Kita hening sejenak untuk meresapkan firman yang barusan kita dengarkan dan renungkan tadi. Mari berdiri dan kita menanggapi firman Tuhan dengan mensyahadatkan syahadat para rasul yang singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita memanjatkan doa-doa permohonan. Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus, agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita. Umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa Maha Pengasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepadamu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa Maha Setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur dan mohon berkat-Mu untuk keluarga-keluarga-Mu ini, untuk keluarga Allen Tambayong Sambuari, untuk salah satu orang keluarga, untuk keluarga Alfred Kaunang Sepang, untuk keluarga Reni Mamuaya Masih, untuk keluarga Sangyan Kaunang Parengkuan, dan untuk keluarga Supit Undap Kumambong. Mereka bersyukur atas hari ulang tahun dan atas peristiwa istimewa yang mereka alami, juga atas rahmat kesehatan yang juga mereka alami. Semoga melalui syukur keluarga-keluarga-Mu ini Engkau membalasnya dengan berkat melimpah untuk setiap tugas pekerjaan dan karya-karya mereka setiap hari, supaya mereka penuh kelancaran, sehat dan bahagia dalam naungan-Mu, dan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat dimanapun mereka berada. Maka jagalah dan berkatilah keluarga-keluarga-Mu ini. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Kami juga berdoa untuk selamat jiwa dan bahagia kekal dari Bapak Pius Sambuari yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu pada tanggal 26 Agustus. Semoga kebahagiaan abadinya menjadi kekuatan iman bagi kaum keluarga yang sedang berziarah di muka bumi ini, untuk harapan akan sebuah perjumpaan indah di surga abadi. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk paroki kami yang sedang giat-giatnya mengembangkan lahan misi Watu Pinantik dalam semangat bekerja bersama-sama dalam kerja bakti yang setiap Senin kami upayakan. Maka berikanlah kami kekuatan, kesehatan badan jiwa yang tetap untuk semua umat di wilayah paroki ini. Berikan juga kami pintu rezeki yang terbuka, agar kami boleh saling membantu dalam rangka pengerjaan bahkan penyelesaian lahan misi ini, agar menjadi cagar kehidupan bagi umat masyarakat dimanapun kami berada. Berikanlah kami cuaca yang baik dan mampukanlah kami untuk melakukan hal yang terindah sesuai dengan kehendak kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 376. 376. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pun pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, kuduskanlah persembahan ini. Semoga karya penyelamatan yang terlaksana dalam sakramen ini digenapi dalam hidup kami berkat kuasa-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut, dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu, khususnya seluruh umatmu di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah setiap tugas pekerjaan dan rencana-rencana hidup kami, agar kami penuh kelancaran, sehat sejahtera, damai dan bahagia. Teristimewa kami terbebas dari serangan virus corona. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang saleh, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang sejati. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan-Mu dan ingin memeluk-Mu, memiliki-Mu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekap-Mu dan dapat merasakan kehadiran-Mu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Betapa berlimpahlah kebaikan-Mu ya Tuhan yang Engkau sediakan bagi orang yang takut akan Dikau. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan roti perjamuan surgawi. Kami mohon agar santapan cinta kasih ini meneguhkan hati kami dan mendorong kami untuk melayani Dikau dalam diri saudara-saudari kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman. Pertama-tama diucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah hadir dalam Ekaristi Kudus Minggu Biasa ke-22. Baik yang hadir secara sakramental faktual di gereja ini, Dewan Pastoral Paroki bidang 1, bidang liturgi, dan petugas-petugas istimewa wilayah rohani Santo Matius dan tim Komsos yang sudah hadir melayani kita,
juga umat beriman yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa secara live streaming, secara sakramental virtual. Terima kasih atas kebersamaan kita. Dalam rangka juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim khusus pemelihara lahan misi Watu Pinantik yang tadi pagi sampai siang sudah bekerja bakti mempersiapkan pekerjaan untuk besok hari, sehingga pekerjaan semakin mudah dan mudah-mudahan lancar. Terima kasih atas pengorbanan Anda bersama dengan saya tadi di lahan misi Watu Pinantik. Besok ada pekerjaan bakti bersama yang kita sudah sepakati dengan konsisten setiap Senin untuk mengelola lahan misi Watu Pinantik. Maka harap dengan cermat membaca WhatsApp saya yang saya sudah kirim ke WhatsApp Komsos Paroki Kelompok Arisan OMK Kali dan nanti kepada DPP dan wilayah-wilayah rohani yang sudah membentuk grup WhatsApp. Itu menjadi pemberitahuan sekaligus undangan bagi kita yang merasa menjadi umat Paroki Santo Antonius de Padua Kali di bawah kepemimpinan dan pengembalaan saya. Jadi saya yang mengundang. Sekali lagi saya yang mengundang, bukan orang lain. Maka kalau saya yang mengundang, diharapkan juga ada semangat penghormatan dan ketaatan kepada seorang pemimpin agama yang mengundang kita bersama-sama untuk mengelola lahan Watu Pinantik. Terima kasih minggu lalu cukup banyak orang sehingga pekerjaan sangat lancar. Saya berharap juga besok pekerjaan juga akan lancar karena kita memang bekerja bersama-sama. Poin-poin pekerjaan sudah saya bagikan dengan seksama. Maka harap menjadi perhatian kita semua. Demikian mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perjumpaan ekaristis kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda masing-masing, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dan segala usaha rencana Anda senantiasa dibimbing, dilindungi, dikuatkan, dan direstui oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristis sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, mari pergi kita semua diutus. Amin. Amin. Puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya.